warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bagi Rafika Aziz, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109111126. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Arjosari 1 kelas 5 dengan materi Indahnya Saling Menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya. Istiqah dan Siap. Ma'minatan Walid Isnen Salasa. Syu'an Khusyuk. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Semua masuk? Iya. Sehat semuanya? Apakah ada yang kurang sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan ketua kelas duduk. berdiri. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berdepan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Oke anak-anak, apa yang kalian bisa lihat dari gambar ini? Apa? Beragam. Terus apa lagi? Saling berteman. Memakai baju adat yang berbeda-beda. Ada beberapa baju adat di sini. Banyak kan? Nah, selanjutnya ini apa yang kalian lihat? Bermain, tapi meskipun dengan memakai baju adat yang berbeda-beda, bagaimana mereka bisa bermain dengan enak? Karena saling
juga berbeda bahasa, tapi mereka tetap bisa berteman, bermain bersama. Oke. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita meskipun berbeda-beda harus tetap satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita lalui adalah yang pertama, menjelaskan cara saling menghargai sesama dengan benar. Jadi kalau saling menghargai itu ada tata caranya, ada bagaimana adabnya. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nanti yang akan kalian praktekkan untuk keseharian di mana? Oke, untuk sehari-hari kalian bisa mempraktekkan. Dari tujuan ini kita bisa mempelajari bagaimana suatu saat nanti kita akan mempraktekkan dimanapun, di lingkungan manapun, di luar sekolah, di dalam sekolah, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, kita bisa mempraktekkan yaitu saling menghargai. Makanya kepada siapapun, apalagi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus saling menghargai. Kita itu makhluk ciptaan Allah itu apa saja? Hewan, terus tumbuhan, manusia, bahkan yang tidak bisa bergerak seperti seperti lingkungan. Lingkungan itu juga termasuk dari makhluk hidup. Makhluknya Allah. Kita kepada tumbuhan pun juga punya perilaku, punya adab. Kita kepada hewan juga punya adab. Makanya kepada sesama makhluk ciptaan Allah kita harus saling menghargai. Ada yang tahu tidak hadis tentang saling menghargai? Tahu. Kalau tidak salah ada di Quran surat apa? Al-Qasas. Coba kita baca bersama-sama. Terjemahnya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Baik, ini ada salah satu video yang menjelaskan kita untuk saling menghargai. Setelah ini kalian perhatikan dulu videonya tentang apa, kalian amati dulu dengan sesama. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah toleransi Rasulullah terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah, Syahdan, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Al-Qamar. Pada saat rombongan datang ke masjid, kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Asyar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani itu bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget, kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid, membuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diwajibkan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri.
Definisi Islam yang seperti itu seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Bagi mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sebab beragam kebebasan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Walau, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah melihat video tentang kisah toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tetangga yang non Muslim. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau kan memiliki tetangga yang non Muslim. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah memiliki tetangga seperti itu? Apa? Tidak memaksakan masuk Islam. Terus apa lagi? Tidak saling mengejek. Terus apa lagi? Saling bertoleransi meskipun ada tetangga-tetangga yang non muslim yang berbeda keyakinan. Tetangganya beribadah ke tempat ibadahnya, ya sudah, itu kewajiban mereka sendiri. Kita sebagai umat Islam, ya kita fokus dengan agama kita sendiri. Oke, kalau misalkan kalian terjadi dalam kehidupan kalian memiliki saudara atau memiliki tetangga yang berbeda keyakinan, apa yang kalian lakukan? Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghormati. Terus apa lagi? Bertoleransi, tidak untuk dibully. Mentang-mentang kita mayoritas, kita tidak boleh mengejek yang agamanya minoritas. Yang beberapa agama, kita kan di sini di sekolah sini banyak yang beragama Islam. Ya kita harus saling menghargai. Selanjutnya, kalau tadi Rasulullah mengajari kita untuk saling bertoleransi atau saling menghargai, tetapi kalau kita tidak saling menghargai, kita tidak bertoleransi, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Terjadi apa lagi? Pertengkaran. Terjadi apa lagi? Perselisihan. Intinya kalau kita tidak saling menghargai, kerukunan itu tidak akan ada. Kita akan saling bermusuhan, tidak ada rasa empati atau kasihan, tidak ada rasa berbuat baik kepada sesama, itu tidak akan ada. Yang ada hanya bermusuhan terus. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka itu, kemanapun kalian melihat seseorang yang mungkin, oh dia nggak berkerudung, aku nggak berteman sama dia. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang belum menghargai. Kalau saling menghargai itu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kita itu harus saling menghargai. Oke, jangan suka mengejek, jangan suka membuli. Semua memiliki hak untuk memeluk keyakinan masing-masing. Kita harus fokus dengan agama kita sendiri. Kita berbicara tentang saling menghargai. Oke, bisa dibaca semuanya? Saling menghargai, sikap menerima, memahami, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dengan menghargai, kita belajar hidup bersama secara damai, tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Berarti saling menghargai juga membiasakan diri kita untuk tidak egois. Selanjutnya, bentuk perbedaan. Ada 3 bentuk perbedaan yang harus dihargai. Yang pertama apa? Perbedaan. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau pemahaman. Yang
suku nggak? Ya. Suku apa saja? Jawa, Sunda, Dayak, Dayu, terus Baduy, banyak sekali. Sama halnya juga seperti budaya. Budaya di Indonesia juga banyak. Budaya dari suku Jawa berbeda dengan suku Kalimantan juga berbeda. Jadi berbeda-beda. Keberagaman Indonesia itu sangat banyak. Mulai dari bahasa, suku, budaya, dan adat lainnya pun juga banyak yang berbeda-beda. Tapi kita tetap satu apa tadi? Jiwa. Meskipun berbeda-beda, kita tidak boleh saling mengejek. Mengejek merasa budayanya paling benar, mengejek merasa bahasanya yang paling bagus, tidak bisa. Karena setiap daerah memiliki apa? Budaya dan suku masing-masing. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Di Indonesia kita menganut ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu. Semua ini dianut oleh beberapa warga Indonesia. Apakah warga Indonesia ada yang menganut yang tidak berketuhanan? Tidak, karena pada dasarnya landasan kita apa? Pancasila. Itu menjelaskan bahwa warga Indonesia harus memiliki Tuhan. Yang pertama, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Di situ sudah dijelaskan bahwa kita sebagai warga Indonesia ya harus yakin pada Tuhan yang maha esa. Mungkin di luar negeri ada yang ateis atau yang apa, itu sesuai dengan aturan negara. Kita sebagai warga Indonesia wajib bersyukur lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, di keluarga yang baik, kita memiliki agama yang baik juga. Kalau kita di luar negeri belum tentu. Banyak sekali di luar negeri itu masih yang berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan atau yang lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah, kita bersyukur di Indonesia kita memiliki landasan yaitu ketuhanan yang maha esa. Oke, yang ketiga, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang misalnya kelompok satu berpendapat bahwa apa yang menjadi hasil diskusinya benar. Terus kan kelompok tiga berbicara merasa diskusinya yang paling benar. Itu sudah terbiasa, sudah wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah, misalkan kalau sudah disahkan, ya kita harus menyetujui. Contoh berbeda pendapat, pemilihan ketua kelas, pilihannya ada 3. Kamu ada beberapa 15 orang mendukung si A, 12 orang mendukung si B, 30 orang mendukung yang si C. Berarti yang menang yang mana kira-kira? Yang C. Nah, kita yang berbeda pendapat, ya kita harus saling menghargai, menerima apa yang sudah menjadi ketetapan. Kita harus menerima dengan ikhlas. Makanya itu saling menghargai itu membelajar kita untuk tidak egois. Harus saling menghargai. Apapun yang terjadi, kalau sudah dibicarakan, sudah diundangkan, kita setuju, kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Selanjutnya, nah ini manfaat saling menghargai. Tadi kita sudah melakukan saling menghargai itu bagaimana, apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan, apa manfaatnya? Yang pertama apa? Menciptakan hubungan yang rukun dan damai.
menghargai, kita itu insya Allah menjadi rukun. Kalian sesama teman saling menghargai, insya Allah temannya banyak, temannya baik, temannya rukun, nggak suka bertengkar. Yang kedua apa? Menghindari pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya dan bersama. Yang keempat, menjaga persatuan. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia kepada siapapun kita harus saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, kita akan mendapat manfaat yang kita sudah baca tadi. Rukun, dihindari dari pertengkaran, terus kita dipercaya oleh orang. Yang keempat, menjaga persatuan dalam keberagaman. Jadi meskipun satu kelas mungkin ada yang berbeda pendapat, tapi kita karena oh ya sudah, mungkin itu yang harus dilakukan, kesepakatan yang harus kita laksanakan, ya sudah kita coba. Insya Allah tidak akan ada pertengkaran. Oke. Nah, kalau tadi kita melakukan saling menghargai, yang kita lakukan adalah toleransi, tidak suka mengejek dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak saling menghargai, apa akibatnya? Konflik atau perpecahan. Yang kedua, ini yang sering kita alami. Kita nggak suka sama teman kita, terus muncullah rasa benci, rasa curiga. Jangan seperti itu, harus kita hindari. Yang ketiga, sulit bekerja sama dengan orang lain. Nah, contohnya, saya nggak mau berbuat sama dia. Itu namanya akibat dan tidak saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, oh ya sudah, kelompoknya sini, sudah kita lakukan, kita kerjasama dengan baik. Kalau kita terus mengaku nggak mau, saya nggak mau sama dia, saya nggak mau ngamuk terus bolong-bolong dan marah-marah, apa yang akan terjadi? Berpecat, nggak dipercaya sama temannya. Ya dia maunya itu aja, nggak mau sana kesini. Jadi kan akibatnya apa? Yang keempat apa? Lingkungan jadi tidak aman dan tidak aman. Kita merasa curiga terus sama temannya. Dia ngapain ya? Jangan-jangan dia mencuri. Dia ngapain ya? Jangan-jangan dia membicarakan aku. Itu namanya curiga. Kalau kita dicurigai terus, kita merasa aman nggak? Enggak. Itu kita sebagai manusia, makhluk kita Allah harus saling menghargai. Oke, saling menghargai itu juga termasuk tugasnya menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Khalifah itu kita. Kita itu suatu saat akan menjadi pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Dengan cara apa? Ya tadi, saling menghargai, terus menjaga lingkungan. Nah, itu juga termasuk tugasnya khalifah. Nah, ini manusia adalah khalifah, yaitu wakil Allah di bumi. Tugas khalifah adalah menjaga dan mengatur bumi agar tetap baik. Entah itu baik dari makhluk ciptaan Allah, entah itu seperti tumbuhan, manusia sendiri atau hewan. Jadi kalian bisa menjaga sesama makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, manusia diberi akal dan hati untuk memilih yang baik dan menjauhi kerusakan. Contoh, kalian memetik bunga tetangga kalian, boleh nggak? Nah, perbuatan apa itu? Perbuatan tercela. Nah, kita harus menghindari. Kalau misalkan tumbuhan tetanggamu kalian ambil terus, apa yang terjadi? Rusak, habis tumbuhan tetangganya. Itu yang tidak boleh. Padahal dengan tumbuhan semakin tumbuh,
kita itu bisa semakin sejuk, lingkungan kita bisa semakin apa? Subur, gitu ya. Oke. Nah, ini tugasnya Khalifah. Yang pertama, memperluas ilmu pengetahuan dan terus belajar sepanjang hayat. Kalian wajib untuk terus belajar. Belajar itu tidak harus ke sekolah. Belajar itu bisa di rumah juga bisa belajar dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman pun itu juga termasuk belajar. Jadi ya, dikatakan belajar itu tidak harus ada di sekolah. Yang kedua, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kalian melakukan ibadah harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Contoh, mau sedekah, biar aku mau sedekah biar dilihat sama temanku, boleh nggak? Kalau bersedekah harus dengan rasa entah sama Allah itu mau dibanding apapun, dikembalikan dengan kebaikan apapun, kita menyerahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, menjaga alam agar tetap lestari. Gimana ini? Masih semangat? Belum? Sudah lelah? Ya, sudah. Kita berdiri semuanya, kita ice breaking semua. Ayo berdiri. Kalau ngantuk berdiri dulu. Kita punya ice breaking. Perhatikan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Nanti semakin cepat, oke? Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Masih semangat? Sudah ngantuk? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk lagi. Oke, selanjutnya kita membagikan kelompok, berbagi kelompok. Kita sudah judulnya seperti ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang menghargai teman yang berbeda pendapat. Yang kelompok 2 menjelaskan atau menganalisa tentang berbeda keyakinan atau agama. Yang ketiga untuk memiliki keterbatasan fisik. Ya, yang terakhir kelompok 4 yaitu menghargai hewan dan tumbuhan. Nanti akan berikan pernyataan atau masalah yang nantinya akan kalian selesaikan. Apa yang harus kalian lakukan? Apa solusinya? Nanti kalian bisa bekerja sama. Nanti kalian bisa mengerjakan berkelompok. Oke, siap? Oke, kita tadi sudah menjelaskan beberapa tentang saling menghargai. Ini Bu Vika ada kasus. Setiap kelompok memiliki beberapa kasus yang nantinya akan kalian selesaikan bersama. Kalian kerjakan bersama. Oke, siap? Siap. Kalian lihat di setiap
Nah, ini soalnya. Yang kedua, jangan lupa menulis nama kelompok kalian masing-masing. Ada berapa orang? Satu kelompok? Tulis. Setelah itu, dari soal tersebut ada pertanyaan diskusi. Ini kalian kerjakan juga bersama. Jadi ada 4 LKPD yang harus kalian kerjakan bersama atau berkelompok. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama per kelompok. Empat burung sering bertengger. Berapa anak suka memakai Ya, pakai ayat ini. Bisa? Oke, sudah selesai semuanya? Jadi kan minta untuk setiap kelompok itu kan ada berbeda-beda kasusnya ya kan? Nah, tapi Bu Mika ingin tahu dari setiap identifikasi masalah tiap kelompoknya. Oke? Yang untuk pertama, coba ke depan untuk mewakili dari kelompok siapa? Ya, kelompok 3, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai teman yang memiliki keterbatasan fisik. Deskripsi kasus. Dina menggunakan kursi roda. Saat pelajaran olahraga, beberapa teman menertawakannya karena tidak bisa berlari. Dina terlihat sedih. Masalah apa yang terdapat dalam kasus tersebut? Dina tidak bisa mengikuti latihan olahraga karena dia menggunakan kursi roda. Kalau menurut kalian, kalau ada temannya yang apa namanya seperti itu, kasusnya seperti itu, apa kasusnya tadi? Apa? Menghargai teman yang memiliki keterbatasan fisik. Apa yang kalian lakukan? Kalau ada temannya seperti itu, membantu jika membutuhkan. Terus apa lagi? Tidak mengejek yang pasti. Agar apa? Agar mental dan fisikisnya sehat. Kalau orang yang memang membutuhkan, orang yang berbeda fisiknya dengan kita itu memang harus kita rangkul biar mereka tidak merasa berbeda. Oke? Terima kasih Bunda. Hari ini kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai. Apakah menurut kalian pentingkah saling menghargai itu? Penting. Kalau kita saling menghargai, apa saja yang akan kita dapatkan? Dapat dipercaya. Terus tidak terjadi pertengkaran. Terus apa lagi? Tidak saling bermusuhan. Berarti saling menghargai itu penting gak untuk kehidupan kita sehari-hari? Penting. Maka dari itu kita untuk belajar saling menghargai kepada siapapun sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa mempraktekkan di rumah bagaimana saling menghargai kepada sesama. Kesimpulan yang hari ini bisa kita ambil yaitu yang pertama, saling menghargai adalah akhlak yang terpuji yang diajarkan dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghargai untuk kedamaian kehidupan. Yang kedua, menghargai perbedaan merupakan bentuk ketakwaan kita kepada
Allah. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk saling menghargai. Kalau kita melakukan itu, kita itu berarti tandanya takwa atau taat kepada Allah. Yang ketiga, sikap saling menghargai menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Jadi kalau kita saling menghargai, kedamaian akan ada dalam hidup kita. Jadi jangan lelah-lelah, jangan capek-capek untuk saling menghargai. Hari ini kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Jangan lupa Bu Rika minta tolong untuk 1 minggu ke depan kalian membuat jurnal harian yang menceritakan keseharian kalian selama 1 minggu. Misalnya kalian melakukan kebaikan apa saja kalian buat, kalian masukkan jurnal tersebut selama 1 minggu. Paham ya? Oke. Untuk kemudian hari, waktu yang akan datang minggu depan kita akan belajar tentang masih tentang materi indahnya saling menghargai, tapi kalian pelajari dulu di rumah biar nanti kita di sekolah tinggal menganalisis, tinggal bekerja sama untuk memecahkan masalah kasus-kasus selanjutnya. Oke? Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa materi itu tetap dipelajari dan tetap semangat untuk beribadah. Silakan dibimbing doanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.